Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam majelis ilmu dalam rangka memperdalam ilmu Al-Quran kita. Begitu luar biasa bersama dengan Ustadz Abu Rosyad Rusyanto LC, guru kita yang begitu luar biasa yang telah mendampingi kita sampai dengan sejauh ini, sahabat Adrena sekalian. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan langsung praktek ya Ustadz ya. Insya Allah kita akan praktek surat Al-Fatihah. Oleh karenanya, untuk sahabat Adrena sekalian bisa open cam ya, nanti insya Allah akan satu-satu untuk bertalaki kepada Ustadz Abu Rosyad Rusyanto untuk membenahi kualitas dari bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini adalah salah satu syarat sah dari sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi kuncinya, inti dari sholat adalah Al-Fatihah. Jadi tidak ada sholat, tidak diterima sholatnya apabila Al-Fatihahnya tidak maksimal, tidak benar, gitu. Tidak sesuai dengan kaidah tajwid, begitu nggak Ustaz? Iya. Nah, untuk mempersingkat waktu, insya Allah untuk proses tahsin kita pada malam hari ini langsung akan dipandu oleh Al-Ustadz Abu Rosyad Rusyanto LC. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak, ya, sehingga kita semua tidak bisa menghitungnya satu persatu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para ummahatul mukminin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita semua kaum muslimin yang istiqomah, yang ittiba dengan baik kepada beliau sampai hari kiamat. Nah, sahabat Adrena Village yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesai yang mempelajari tahsin atau kaidah tahsin yang dengan buku metode Asy-Syafi'i. Nah, maka dari itu insya Allah kita akan lanjutkan dengan latihan yang membaca surat-surat Al-Quran. Nanti kita akan praktek satu persatu, ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan niat yang ikhlas, ya, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berniat untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita masing-masing, dan juga berniat untuk mengamalkan ilmu, dan berniat untuk menghidupkan syariat agama Islam. Dan kalau niat ini ada pada diri kita, maka mudah-mudahan, ya, proses kita dalam mencari ilmu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya sebuah niat. Makanya kita senantiasa ingatkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya.
Ya, semua amalan, semua kegiatan tergantung kepada niatnya. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya semata-mata untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita masing-masing. Kemudian nantinya kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, ya keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita atau yang lainnya, dan berniat untuk menghidupkan syariat serta mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Nah, kemudian Nabi kita juga memberikan motivasi kepada kita. Dia bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Beliau juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat ya sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ya, dan membaca Al-Qur'an termasuk zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama yang bisa menghidupkan hati. Ya, karena sungguhnya manusia itu tersusun dari jiwa dan raga. Sebagaimana raga kita setiap harinya kita butuh makan, butuh minum, ya butuh makan yang bergizi dan yang lainnya, maka jiwa kita pun juga demikian. Ya, jiwa kita butuh dengan asupan gizi, butuh dengan siraman rohani, ya, sehingga akan membentuk seorang muslim dan muslimah yang memiliki akhlak yang baik. Ya, semuanya dasar dengan siraman yang bergizi yaitu ilmu agama. Ya, Nabi kita bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, Allah jadikan dia faham terhadap agama. Jadi ilmu agama, pemahaman agama yang baik itu adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Jadi setiap kita wajib untuk mempelajari ilmu agama. Nabi kita juga bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Nah, permisalan orang yang mengingat Rabb-nya, mengingat Tuhannya, dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya, masalul hayyi wal mayyit, yaitu seperti permisalan orang yang hidup dan permisalan orang yang mayit, orang yang mati. Ya, jadi kita semua wajib untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Karena itu bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadikan hati kita hidup, ya, jiwa kita hidup, ya, insya Allah taala. Baik, kita akan mulai dengan tahsin surat Al-Fatihah. Ya, saya bacakan terlebih dahulu. Nanti kemudian kita akan beri kesempatan kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian, sahabat Adil Village, ya, untuk praktek membaca surat Al-Fatihah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan surat An-Nas, ya, dan seterusnya. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita mulai dari surah Al-Fatihah. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian yang ingin praktek membaca surat Al-Fatihah, falyatafaddal, dipersilahkan. Silakan dibuka mushafnya, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu sekalian. Sepertinya masih malu-malu ini. Pak Roni, Pak, Ya, monggo Pak. ya, Mungkin ya, mau boleh. ngetes Pak. Pak Roni. Ya, Pak Roni, ya. insya Allah Pak. Pak Roni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, amin. Mumtaz. Nah, mumtaz Pak Roni. Jazakallahu khairan. Nah, berikutnya yang lain, silahkan. Pak Ustadz, Silakan saya Ibu. siap. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, yang lain silahkan. Surat Al-Fatihah. Silahkan. Oke, Ustaz. Silahkan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir Maaf, bukan du, pakai zal. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minash pakai shin yang tebal. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya kurang tebal, Pak. Himinasya. Enam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, mumtaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu. Lain, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin praktek membaca surat Al-Fatihah. Saya Ustaz. Silakan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, satu lagi mungkin. Silakan. Yang lain yang baca surah Al-Fatihah. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, sebelum kita lanjutkan ke surat berikutnya, surat An-Nas, kita bacakan terjemahan dari surat Al-Fatihah. Ya. Yang pertama adalah ta'awud atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu artinya aku berlindung. Billahi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaiton dari syaitan, ar-rajim yang terkutuk atau yang terlaknat, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena setan adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Ya, jadi isti'adzah ketika seorang ingin baca Quran itu hukumnya wajib. Ya, harus memulai dengan bacaan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya ketika baca Quran dia semangat, ya bacaannya bagus dan tidak diganggu oleh setan. Ya karena setan itu sangat bersemangat ya ketika seorang beramal soleh, mereka sangat bersemangat agar bisa memalingkan manusia dari Al-Quran. Gimana caranya agar manusia tidak baca Al-Quran? Nah, kemudian berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini kita baca kalau kita memulai di awal surat Al-Quran. Tetapi kalau di pertengahan, ya di pertengahan surat Al-Baqarah misalnya, atau surat yang lain yang panjang, yang kita tidak mulai dari awal surat, maka kita memulainya dengan isti'adzah, ya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bismillah itu hanya untuk di awal surat. Nah, jadi ketika kita hendak beramal soleh harus diawal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita semua tidak akan bisa beramal soleh, tidak akan bisa beraktivitas kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bismillah ini harus menjadi kebiasaan kita ketika hendak bekerja, aktivitas atau yang lainnya, ya hal-hal yang baik, ya maka marilah kita mulai dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, segala puji hanyalah milik Allah. Segala pujian, segala sanjungan itu semuanya yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua tidak berhak mendapatkan pujian. Yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan semesta alam, semua alam, baik itu alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam bebatuan, alam semesta dengan segala bintang-bintang dan planet-planet. Ya, Tuhannya hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ya, Allah Akbar artinya Allah Maha Besar. Ya, karena menciptakan segala sesuatu dengan sendirinya, tanpa bantuan dari makhluknya, atau tanpa sekutu, ya, tanpa teman, tanpa istri, tanpa anak. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu artinya dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, rahmat Allah sangat luas. Masalah rizki, ya, masalah makanan, masalah minuman, dan yang lainnya itu diberikan kepada semua makhluknya, baik yang muslim, yang mukmin, maupun yang kafir atau munafik, semuanya diberikan nikmat rezeki berupa makanan, materi, minuman, dan yang lainnya. Ya. Tetapi Ar-Rahim, yang nama Allah berikutnya, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, atau sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang lain, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah, ya, menyayangi orang-orang yang beriman. Artinya sifat sayang Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari kiamat. Nah, yang menguasai hari kiamat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya pada hari kiamat, yang dimana tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan pada hari itu kecuali kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat? Lillahil wahidil qahhar. Ya, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, 3 ayat ini, yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, ini menunjukkan tentang kecintaan seorang hamba kepada Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, tentang rasa harapnya seorang hamba, ya, berharapnya kita semua kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas dan kasih sayangnya. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya, pengamalan kita terhadap ayat ini adalah kita harus memiliki rasa takut, ya, kepada azab Allah, kepada siksa Allah, ya, takut menghadap Allah dengan dosa-dosa yang banyak, takut menghadap Allah dengan amal-amal yang sedikit atau yang lainnya. Ya, karena setiap kita kelak tidak akan bisa bergeser kaki kita di hadapan Allah sampai ditanyakan kepada kita tentang 4 hal. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, tentang umrihi fi ma'afnah, tentang usianya kemana ia habiskan, wal syababihi fi ma'ablah, dan tentang masa mudanya, ya, kemana dia habiskan. Kemudian an malihi, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wan ilmihi madza amila fihi, dan tentang ilmunya, sudahkah diamalkan. Ini menggambarkan tentang kengerian hari kiamat. Nah, oleh karena itu seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki, ya, 3 sifat ini. Sifat al-mahabbah,
kecintaan kepada Allah atau cinta kepada ibadah. Kemudian memiliki sifat ar-raja, ya, sifat berharap kepada rahmat Allah, berharap kasih sayangnya, berharap ampunannya, berharap surganya, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, yaitu sifat al-khauf, ya, yaitu perasaan takut kepada siksa Allah, takut menghadap Allah, dan juga takut kalau amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah kita, dalam setiap ibadah kita, baik itu sholat, ya, baik itu zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, dan yang lainnya, itu harus ada di dalam ibadah kita 3 sifat ini. Sifat mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada ibadah. Dan sifat yang kedua, sifat roja, ya, harap kepada pahala atau surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sifat al-khauf, ya, harus ada perasaan takut kepada siksa Allah, takut terhadap amal-amal kita, khawatir kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada 3 sifat yang harus ada dalam ibadah kita: cinta, berharap, dan takut. Tema berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, saya ulang lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, ayat ini menunjukkan tentang tauhid, tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan dalam meminta pertolongan. Nah, dan pada ayat ini Allah dahulukan objeknya, hanya kepada Engkau. Ini menunjukkan tentang tauhid. Karena kalau kalimatnya kami meminta pertolongan kepadamu, maka bisa jadi dia juga minta pertolongan kepada selain Allah. Nah, ya, maka di antara mukjizat dari Al-Qur'an itu ayat-ayatnya adalah mukjiz. Ayat-ayatnya penuh dengan makna yang sangat dalam, ya, makna yang sangat luas dan membatasi dari kesyirikan atau hal-hal yang menyimpang. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Artinya kita tidak menyembah selain Allah. Kita tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon, lautan, dan yang lainnya. Ya kan, diawali dengan hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya. Oleh karena itu, kita semua wajib untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan setiap ibadah hanya kepada Allah, dan wajib meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan, itu adalah ibadah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya. Dan ini masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham. Masih banyak kaum muslimin yang meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, masih ada kaum muslimin yang takut kepada jin atau makhluk halus, yang ketika misalnya di tengah hutan atau menyeberangi atau melewati jembatan, yang dia izin kepada penunggu jembatan atau yang lainnya. Nah, ini semua ada bentuk dari kesyirikan. Ya, karena meyakini adanya kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari agama agar kita paham syariat Islam dan kita bisa membentengi akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Nah, berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Tafsiran yang lain, siratal mustaqim maksudnya adalah al-Islam. Ya, dan ini bagian dari tafsir at-tanawu,
Yaitu makna yang bervariasi, tetapi semuanya ya maknanya adalah sahih. Ya. Siratal mustaqim maksudnya adalah Islam. Siratal mustaqim maksudnya adalah Al-Quran. Dan semua makna ini adalah benar. Ya, karena tidak bertentangan. Maka dari itu jalan keselamatan itu adalah dalam agama Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima ibadah darinya, dan di akhirat dia kelak akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para syuhada, ya orang-orang yang jujur dan orang-orang soleh semuanya. Inilah jalan yang Allah ridhoi, jalan yang Allah berikan nikmat ya kepada mereka. Maksudnya adalah 4 golongan ini, yaitu para nabi, ya kemudian para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, dan yang keempat adalah golongan orang-orang yang soleh. Ya. Dan mereka 4 golongan ini adalah wahasuna ulaika rafiqo. Mereka sebaik-baik teman ya kelak pada kehidupan di akhirat. Ya, para nabi, para syuhada, orang yang benar, jujur, dan orang-orang yang soleh. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka orang-orang yang dimurkai. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tidak mengamalkan ilmu. Waladdallin, dan bukan pula ad-dallin. Ya, mereka orang-orang yang sesat. Ya, mereka adalah orang-orang beramal tanpa ilmu. Maksudnya adalah orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Kristen. Nah, di ayat terakhir ini, nah, Allah perintahkan kepada kita untuk tidak menyerupai orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mereka berilmu tapi tidak beramal atau tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang Nasrani mereka beribadah tanpa dasar ilmu. Dan kita umat Islam, ya kaum muslimin dan muslimah, kaum mukminin dan mukminat, ciri dari Islam itu adalah al-ilmu wal amal, atau al-ilmu qoblal qauli wal amal. Wajibnya memiliki ilmu sebelum berucap dan berbuat. Jadi semua harus diawali dengan ilmu, baru amal, baru beribadah. Tapi awalnya harus didasari dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah dasar yang paling pertama. Sebelum kita beribadah, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berbicara, atau yang lainnya, semuanya harus ada dasar ilmunya. Dan itu adalah karakteristik dari agama Islam. Nah, inilah surah Al-Fatihah yang dikenal juga sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi secara umum, semua kandungan Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Karena ia disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan juga Al-Fatihah ada sebagai rukun dari ibadah sholat kita. Ya, sehingga sholat kita tidak akan sah kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kita wajib membaca surat Al-Fatihah, baik ketika kita imam, atau kita sholat sendirian, ya munfarid, atau bahkan kita sholat berjamaah sebagai makmum. Kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, sehingga minimalnya kita membaca Al-Fatihah itu sebanyak 17 kali. Karena sholat 5 waktu jumlahnya ada 17 rakaat,
maka setiap hari minimal kita membaca 17 kali. Jadi kalau kita sebagai makmum, kita pun surat Al-Fatihah. Salat 2 rakaat kita baca. Salat rakaat ketiga kita makmum kita baca. Duhur, asar, isya, ya kita sebagai makmum, maka di rakaat yang ketiga dan keempat kita juga wajib membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah di sebuah hadis ya, di masa Nabi ketika Nabi memimpin salat berjamaah, Nabi pernah mendengar ada seorang sahabat yang membaca Al-Qur'an di belakang beliau. Ya. Dan Nabi kita ketika salat berjamaah selesai, beliau menghadap kepada para sahabat, menghadap kepada para jamaah, dan beliau mengatakan yang artinya, aku mendengar di antara kalian ada yang membaca surat ya ketika sholat tadi. Maka janganlah kalian membaca surat kecuali surat Al-Fatihah. Nah, ini bukti bahwasanya makmum pun diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi surat Al-Fatihah ini dikenal sebagai Ummul Quran dan juga disebut sebagai Al-Fatihah, ya sebagai pembuka. Karena kalau kita buka Al-Quran, ya yang pertama kali buka dari awal itu ada surat Al-Fatihah, maka dia dikenal sebagai surat pembuka. Nah, dan ada hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah ini, bahwasanya ketika seorang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Kemudian Malik Yaumiddin, Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ya, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, artinya seorang hamba ketika membaca surah Al-Fatihah, maka dia diperintahkan untuk bisa mengerti terjemah dari surah Al-Fatihah. Sehingga dia bisa merasakan ya ketika baca surah Al-Fatihah dalam sholatnya, ia merasakan bahwasanya Allah pun menjawab setiap ayat yang ia baca. Nah, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah berfirman yang artinya, dan hambaku meminta dan dia mendapatkan apa yang dia minta. Ya, maka wajib bagi kita ya minimalnya kita mengetahui terjemah dari surat Al-Fatihah. Ya, sehingga ketika kita sholat, kita merasakan bahwasanya Allah menjawab ya surat ayat-ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah dalam surat-surat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan dengan surat An-Nas. Nah, berikutnya surat An-Nas saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, silakan yang praktek surah An-Nas di sini banyak nun tasydid. Jadi harus dibaca dengan dengung, ya dengan gunnah. Nah, silakan yang praktek bisa dibuka Quran Android-nya atau mushafnya. Silakan surat An-Nas. Boleh Ustaz. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Namanya pendek. Oh, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, mumtaz. Yang lain silahkan. Surat An-Nas silahkan. Ya, saya, Pak. Yes, bareng. Nah, silahkan. Pak Fadol. Apa? Ibu dulu. Baiklah. Nah, silahkan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Mumtaz. Berikutnya Pak Aroni silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, mumtaz. Yang lain silahkan. Surat An-Nas. Baik. Kita baca terjemahan dari surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Tuhan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, ya sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Nah, dari kejahatan bisikan al-waswasil khannas, yang bersembunyi. Nah, jadi untuk was-was atau bisikan-bisikan setan, kita sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kita berlindung dari Rabbin nas, berlindung kepada Allah Tuhan manusia. Nah, kemudian Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Kita berlindung dari 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Berlindung untuk was-was, untuk bisikan setan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bisikan setan sangat berbahaya. Ya, karena nggak kelihatan, tidak terlihat oleh mata kita. Bahkan sampai kita diperintahkan sampai 3 kali.
Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita berlindung dari Rabbin nas, Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang bersembunyi tidak kelihatan. Nah, ini menunjukkan tentang bahayanya bisikan setan. Ya, bahayanya waswas atau bisikan-bisikan yang buruk yang setan kirimkan kepada hati kita. Ya, sehingga seorang yang tadinya semangat ibadah ya kemudian bisa menjadi malas. Atau seorang yang tadinya tidak berbuat maksiat, dia bisa jatuh kepada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia tidak berzikir kepada Allah. Dia tidak mengingat Allah. Ya, sehingga dia lalai dan disitulah setan mulai membisikkan kepada hatinya. Ya, membisikkan kepada hatinya bisikan-bisikan buruk ya, sehingga dia kemudian timbul keinginan berbuat maksiat. Ya. Kemudian naik lagi levelnya menjadi bertekad untuk melakukan perbuatan maksiat. Sampai akhirnya dia terjerumus atau terjatuh kepada perbuatan maksiat atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu awalnya adalah dari bisikan setan. Dari was-was atau suudzon atau yang lainnya. Ya, maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah ya dari keburukan yang tampak maupun keburukan yang tersembunyi. Was-was atau bisikan ya adalah keburukan yang tersembunyi yang kita tidak tahu, tapi ternyata efeknya sangat luar biasa. Ya, seorang yang jatuh kepada maksiat itu awalnya adalah dari bisikan setan. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya, maksudnya hati manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, dari kalangan jin ya dan juga wan nas, dan dari kalangan manusia. Artinya bisikan-bisikan buruk ya selain dia berasal dari jin, dia juga bisa berasal dari manusia. Ya, teman-teman yang buruk ya atau yang lainnya itu bisa menjadi bisa menjerumuskan seorang kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya bisikan was-was yang buruk dari manusia atau teman yang buruk. Maka bagi kita semuanya kaum muslimin yang kita sudah hijrah, kita sudah ngaji, sudah belajar agama sedikit-sedikit, setelah kita hijrah, maka yang pertama kali kita cari adalah teman-teman yang soleh. Dan kita harus meninggalkan teman-teman yang buruk. Ya, dalam artian kita tidak akrab ya dengan mereka. Atau kita menghindari majelis mereka atau ajakan-ajakan mereka yang sifatnya buruk, ya kita harus hindari. Tapi kita pun harus mengajak mereka. Ya, mengajak mereka kepada kebaikan, dan kita harus punya filter dan punya akidah yang kuat supaya kita tidak terwarnai, kita tidak terbawa. Ya. Karena teman yang buruk itu penyesalannya akan sampai pada hari kiamat. Ya, seorang yang memiliki teman yang buruk, maka dia akan menyesal sampai hari kiamat. Nah, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Dalam sebuah ayat Allah firmankan, ya Allah gambarkan tentang penyesalan orang-orang yang menyesal pada hari kiamat karena sebab berteman dengan teman yang buruk akhlaknya. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Nah, ini bukti bahwasanya teman yang buruk itu akan menjadikan seorang menyesal pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ya, maka wajib bagi kita untuk mencari teman-teman yang soleh, ya teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, teman-teman yang bisa mendorong kita kepada ibadah, teman-teman yang bisa mengingatkan kita di saat kita futur, di saat kita malas. Ya.
Itulah teman-teman yang mengingatkan kita kepada ibadah. Bahkan seorang tabi'in senior yang bernama Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan, "Istaksiru min ashabikumus salihah fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah." Perbanyaklah oleh kalian teman-teman yang baik, karena sesungguhnya mereka akan bisa memberikan manfaat pada hari kiamat. Ya. Nah, inilah pentingnya memiliki teman yang baik dan wajib menghindari teman-teman yang buruk. Nah, surat An-Nas ini secara umum menjelaskan kepada kita tentang bahaya dari was-was, ya, bahaya dari bisikan-bisikan setan. Maka dia termasuk surat yang dikenal dengan nama Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat yang digunakan untuk berlindung dari keburukan. Nah, berikutnya kita baca surat Al-Falaq. Nah, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, silakan. Surat Al-Falaq ini Nah, surat Al-Falaq ini banyak qalqalah di bagian akhir. Jadi harus dipantulkan huruf-huruf qalqalahnya ketika sukun. Nah, silakan. Yang ingin praktek surah Al-Falaq silakan. Iya, Pak Ustaz. Silakan Ibu. Ya, Fadol Bu duluan, silakan. Terima kasih Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, mumtaz. Yang lain silakan. Ya, Pak Ustaz. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ri-nya pendek. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, mumtaz. Yang lain silakan. Nah, silakan yang lain surat Al-Falaq. Izin Ustaz. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, mumtaz. Barakallahu. Yang lain silakan surah Al-Falaq yang diakhiri dengan huruf-huruf qalqalah. Silakan yang lain. Yang laki-laki, silakan Bapak-bapak yang belum baca. Boleh Pak Ustaz. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, mumtaz. Baik, saya bacakan terjemahan dari surat Al-Falaq. Nah, kul, ya ada kata kul, ini artinya perintah, yang artinya ucapkanlah atau katakanlah. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai al-falaq. Al-falaq itu waktu fajar, waktu subuh. Min syarri ma khalaqa. Nah, berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh dari apa? Min syarri, dari kejahatan, ma khalaqa, yang dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir, ya. An-nafatsati fil 'uqad, yang meniupkan pada buhul-buhulnya, ya, buhul-buhul untuk sihirnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Nah, di sini ada banyak keburukan-keburukan dan Allah perintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah. Ya birabbil falaq. Kemudian keburukannya diantaranya, ya, dari kejahatan makhluk, ya, ketika dia berbuat jahat. Ya, di antara makhluk-makhluk itu ada makhluk atau binatang-binatang buas. Ada ular, kalajengking, ya, harimau dan yang lainnya. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan malam ketika telah gelap. Ya, karena malam hari atau kegelapan itu biasanya sering terjadi banyak kejahatan, atau banyak kejahatan yang terjadi pada malam hari. Meskipun siang hari juga tidak menutup kemungkinan ada kejahatan, ya, tapi tidak sebanyak kejahatan pada malam hari. Ya, bahkan lihat berikutnya, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, ya, dan dari keburukan, ya, para tukang sihir perempuan yang meniupkan pada buhul-buhulnya. Ya, ini di antara kejahatan yang terjadi pada malam hari itu adalah sihir, ya, atau ilmu hitam lainnya. Itu biasanya dikerjakan pada malam hari. Ya, maka di antara ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah masuk waktu maghrib, ya, sudah adzan maghrib, kita diperintahkan untuk menutup pintu dan jendela rumah kita. Tutup pintu, baca bismillah. Tutup jendela, baca bismillah. Ya, dan anak-anak kita harus kita usahakan berada di dalam rumah. Ya, jangan sampai berkeliaran di luar rumah dan sudah adzan maghrib. Ya, dan ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Adzan maghrib, anak-anak kecil masih di luar rumah, ya, masih main di luar rumah atau yang lainnya. Padahal adzan maghrib, ya, atau waktu maghrib itu adalah waktu munculnya banyak sekali kejahatan. Ya, jin-jin atau yang lainnya itu mulai keluar. Ya, bangsa jin keluar dan dia bersama temannya mencari tempat untuk menginap. Makanya ketika mereka mendapati rumah masih terbuka pintunya, jendelanya masih terbuka dan tidak ditutup, mereka akan menginap, akan masuk ke rumah tersebut. Dan mereka memanggil teman-temannya dan mengatakan, kemarilah, kita ada tempat untuk menginap. Ya, na'udzubillah. Oleh karenanya banyak sekali terjadi perceraian di dalam rumah, atau mungkin pertikaian, ya, pertengkaran suami istri, itu biasanya terjadi karena minimnya pemahaman agama mereka terhadap agama Islam. Ya. Dan ini banyak terjadi. Makanya ketika maghrib, pintu rumah harus tutup, ya, baca bismillah. Jendela juga tutup, baca bismillah.
supaya tidak ada jin yang masuk ke rumah kita. Ya, supaya tidak ada jin atau gangguan jin yang masuk ke rumah kita. Nah, kemudian terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad atau yang dengki idza hasad, ketika dia dengki atau hasad. Nah, artinya kita diperintahkan untuk berlindung dari hasad atau keburukan orang lain yang dia hasad dengan kita, yang dia iri dengan kita, atau pandangan mata jahat mereka. Ya, maka di antara penangkalan terhadap keburukan tersebut, kita diperintahkan untuk membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ya, sebagai bentuk pencegahan atau tindakan preventif dari keburukan-keburukan yang tampak, yang terlihat, yang disebutkan pada surat Al-Falaq, dan keburukan yang tersembunyi, yang tidak tampak, yang tadi sudah kita bahas di surat An-Nas. Nah, jadi Islam sangat memperhatikan kaum muslimin dan muslimah tentang kebaikan dunia dan akhiratnya, dan menjelaskan tata cara untuk menangkal keburukan-keburukan, ya, baik dari keburukan dunia maupun keburukan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini, ya, tentang tafsir ringkas surah Al-Fatihah, kemudian An-Nas dan surat Al-Falaq. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin tanyakan atau mungkin belum jelas, silahkan. Boleh Pak Ustadz, izin bertanya. Silakan, Pak. Nah, silakan. Terkait tadi yang kalau maghrib kan pintu ditutup, jendela ditutup gitu kan. Sahih. Maksudnya itu kalau misalkan pas azan maghrib, nah kan kita kan pergi ke masjid tuh, kan pintu dibuka gitu kan, sama mungkin anak masih kecil ingin ke masjid juga. Nah itu maksudnya tetap boleh kan ya Pak Ustadz ya? Iya, boleh. Juga agak bingung ya. Maksudnya langsung buka langsung tutup gitu kali ya? Iya, jadi kita keluar, kemudian kita tutup lagi Pak pintunya gitu. Oh, siap. Yang di masjid itu nggak boleh buka terus-terusan gitu ya, terbuka gitu ya? Iya, itu maksudnya. Jadi nggak boleh dibuka terus-terusan, itu nggak boleh. 6. Nanti kalau waktu maghrib sudah selesai, ya maka boleh kita buka pintu lagi, boleh. Yap. Nah, jadi yang paling krusial itu adalah waktu maghribnya. Waktu maghribnya itu harus kita tutup pintu, baca bismillah, tutup jendela, baca bismillah. Karena di waktu tersebut itu setan atau iblis atau jin sedang mencari tempat untuk menginap, sedang mencari tempat untuk bermalam. Itu. Nah, nanti kalau sudah lewat waktu maghrib, ya maka boleh kita buka pintu lagi, nggak masalah. Karena apa? Karena setan atau jin dia sudah mendapatkan tempat menginapnya. Tapi kalau waktu maghrib itu yang krusial, jadi harus benar-benar kita tutup. Ya. Dan tutupnya juga harus membaca bismillah. Tutup jendela, tutup pintu, baca bismillah. Nah, ini harus kita pahami ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk ya pada rumah kita. Karena ada sebagian yang keluarganya kesurupan atau anaknya kesurupan atau yang lainnya, dan keluarganya nggak paham. Salah satu sebabnya ya biasanya seperti tadi, tidak menutup pintu, tidak menutup jendela ketika waktu maghrib. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ustaz? Ini ada yang bertanya melalui kolom komentar, Ustaz. Saya izin bacakan. Ustaz izin bertanya, apakah termasuk syirik karena saya sering diganggu makhluk jin? Dan ketika sakit, saya berprasangka pasti dari makhluk itu. Karena memang sudah periksa di rumah sakit, tidak ada yang salah. Apakah termasuk syirik karena saya sering diganggu makhluk jin? Bukan bukan termasuk syirik, tapi itu karena lemahnya iman kita. Lemahnya iman kita mungkin sering melamun sendirian, atau mungkin tidak ada aktivitas, ya melamun, merenung. Nah, ini termasuk peluang untuk diganggu oleh jin.
Ya, makanya kita gunakan waktu-waktu kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Harus menyibukkan waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau tidak, sebagaimana perkataan para ulama, waktu itu kalau kita tidak sibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang buruk. Ya, na'udzubillah. Nah, jadi ini bukan dari kesyirikan, tapi kita harus membentengi diri yang dari gangguan-gangguan makhluk halus tersebut. Ya, dengan belajar agama, dengan banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah, banyak baca Quran, dan yang lainnya. Ada juga zikir pagi petang. Ya, di antaranya ada surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi. Bahkan di zikir pagi petang disebutkan juga itu menunjukkan tentang keutamaan surat-surat tadi, dan itu semuanya bisa menangkal dari gangguan jin. Ya, semuanya bisa menangkal dari gangguan jin insya Allah. Itu namanya ruqyah mandiri. Yang namanya ruqyah mandiri. Nah, jadi kalau di rumah sakit secara kedokteran tidak terdeteksi, tapi dia sering pusing atau yang lainnya, bisa jadi itu ada gangguan dari makhluk halus. Ya, dan caranya adalah dengan membentengi diri dengan amal-amal soleh. Ya, dan perkuat keimanan kepada Allah, maka insya Allah gangguan itu tidak akan tidak akan bisa mengganggu lagi insya Allah biidznillah. Wallahu alam. Nah, mungkin begitu ya. Insya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Bu Erna, bagaimana Bu? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ustadz, karena kita keterbatasan waktu dan mungkin sahabat Adrena yang lain apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, insya Allah kita akan berjumpa lagi di kegiatan tahsin dan tahfidz di minggu depan, insya Allah Ustadz. Dan untuk hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abu Rosyad Rusianto yang telah memberikan ilmunya. Kita tidak hanya belajar tahsin, tapi juga mempelajari kandungan dari apa yang kita pelajari. Itu luar biasa sekali. Dan tadi terkadang kan ada yang bertanya, Ustaz, apakah kita yang harus kita baca itu apakah Bismillah atau ta'awudz? Nah, tadi sudah dijawab oleh Ustadz bahwasanya yang wajib dibaca itu adalah ta'awudz gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mungkin itu saya terima kasih sekali lagi kami ucapkan, kami juga merasa banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat malam hari ini, Masya Allah. Kami juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat Adrena yang sudah berkontribusi. Tadi alhamdulillah cukup banyak pada malam hari ini yang ikut dalam kelas tahsin kita, dan alhamdulillah semoga ini menjadi majelis ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.